misalkan aku telat sedikit aja untuk sadar bahwa remnya bermasalah, gak akan ada gravel tempat aku stop, dan aku pasti akan jujur aku rada bingung sih sebenarnya mau memulai video ini gimana. Intro dulu aja deh. Hey guys, it's Nancy and welcome back. Kemarin aku hampir mati, dan itu bukan clickbait. Kalau misalkan kalian ngikutin aku di Twitter atau di Instagram, mungkin sudah melihat beberapa postingan aku yang menceritakan tentang pengalaman aku tanggal 18 ke 19 April. Kamis ke Jumat, 18 ke 19. Jadi aku sebenarnya memutuskan untuk membuat video ini karena sebelum aku memutuskan untuk pergi ke destinasi yang aku pilih ini, aku sempet of course kayak orang-orang lainnya mencari review. Tapi kebanyakan yang aku tonton adalah vlog-vlog yang berhubungan sama destinasi aku ini. Dan pada saat aku searching, kebetulan tidak ada yang pernah menceritakan pengalaman mereka melewati jalur yang aku pilih. Atau bisa dibilang melewati jalur yang aku salah pilih. Mengikuti ke-BM-anku untuk melihat lumba-lumba, aku pingin banget ke Pantai Lovina. Destinasi yang sangat-sangat indah, tapi memang berada lumayan jauh dari spot-spot turis yang biasanya kita datangi di Bali. Aku gak bisa bilang kita sih, mainly aku. Jadi aku tuh punya comfort spots di Bali, dan itu biasanya di bawah semua. Denpasar, Kute, Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan aku sama sekali belum pernah visit utara Bali. Sampai of course aku mendengar tentang bagaimana indahnya Lovina, gimana kita bisa lihat lumba-lumba, berenang bareng lumba-lumba, dan aku memutuskan bahwa dalam trip honeymoon semuanya lupakan itu. Tapi ini adalah momen yang tepat untuk pergi melihat lumba-lumba. By the way, video ini dibuat bukan untuk mengatakan bahwa aku menyesal pergi ke Lovina atau Buleleng, karena itu tempat yang sangat-sangat indah and I had the best time. Aku bahkan ngelihat lumba-lumba yang aku pingin banget. Orang-orang di Buleleng juga baik-baik banget. Tapi kalau misalnya kalian ingin menuju Lovina, ada jalur yang lebih aman. Kalian bisa arahkan maps kalian ke Git-Git Waterfall atau air terjun Git-Git sebelum melanjutkannya ke arah Pantai Lovina. Jangan pilih rute yang paling cepat, lebih baik aman daripada kalian melalui apa yang aku lalui. Nah, untuk mempersingkat ya guys, aku datang Kamis pagi, sempat makan siang, jalan-jalan sebentar ke Potato Head sampai sunset, dan setelah sunset, aku ngerasa kurang enak badan. Jadi aku membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri aku untuk berangkat menggunakan mobil ke Bali Utara. Dan sejujur-jujurnya, karena tempat terjauh kayaknya yang pernah aku datangi di Bali itu Ubud, aku nggak kepikiran, bahkan tidak terbesit di kepala aku bahwa jalannya bisa se-ekstrim itu. Aku mikirnya kalau naik turun pun tuh kayak ya jalanan-jalanan kecil, naik turun bukit. Dan di video ini aku berharap juga kalian bisa melihat bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil yang aku ambil yang akhirnya berujung jadi masalah besar. Selain tidak berekspektasi bahwa jalannya akan se-ekstrim itu, aku juga mendengar banyak banget cerita dari teman-teman aku yang menggunakan mobil sendiri menyetir ke arah sana, arah Lovina. And with that in mind, aku berpikir kalau misalkan teman aku A, B, C, D semuanya bisa ke sana, nyetir sendiri, maka kita pun bisa. Kesalahan aku berikutnya adalah kesalahan yang terbesar, menggunakan aplikasi penunjuk arah atau online maps. Nah, banyak dari online maps ini tidak memberitahu kalian ketika opsi-opsi yang mereka berikan memiliki risk factor yang berbeda-beda. Tanpa berpikir panjang, seringkali kita cuma memilih yang paling atas atau yang paling cepat. And that's what I did. Aku pilih yang paling atas. Dan kebanyakan dari teman-teman aku itu berangkat pukul 3 sampai 4 pagi. Yang mana itu kan masih gelap banget. Jadi aku berpikiran bahwa kalau misalnya mereka bisa berangkat jam segitu, kalau misalkan aku berangkat pada jam 8 atau 9 malam, ya sama saja. Akhirnya aku sama Andrian berangkat. Nah, sekitar setengah perjalanan. Jalanannya masih sangat normal. Banyak toko-toko di kanan kiri. Kita sempat stop juga beli kopi. Karena setengah perjalanan itu kita mulai merasa ngantuk. Aku mulai ngeliat nih, Andrian kok udah mulai menampar-nampar dirinya sendiri. Dan aku pun merasa kalau misalkan aku nutup mata, aku bakal tidur. Which is even more dangerous kalau misalkan dia nyetir sendirian, ya kan? Akhirnya, tanpa mikir banyak hal, aku menawarkan untuk menggantikan Andrian. Jadi kita gantian aja. Dia kekeh nggak mau kayak, enggak perlu, aku aja yang nyetir. Tapi aku kayak, enggak, aku mau nyetir. Buat kalian yang udah tahu aku lama, I think you might know this personality of mine yang kayak aku bisa sangat-sangat convincing gitu. Aku bisa sangat-sangat meyakinkan. Aku kekeh banget bilang kayak, enggak, aku mau nyoba kok. Emang plan aku dari awal, aku pengen ketemu lumba-lumba, tapi aku juga pengen nyetir ketemu lumba-lumba. Jangan ketawa kamu, Jahan. And finally he let me drive. Dan akhirnya dia membiarkan aku untuk menyetir. Oke, aku nyetir dan dia pun jadi co-pilot. Kita berdua jadi bangun, which is like a good plan kan. Aku mikirnya kayak, oh ini adalah plan yang sebenarnya bagus banget. Karena Andrian jadi kayak, oke, di depannya ada ke kanan ya, 200 meter lagi. Dia jadi fokus ngeliatin aku driving. Mungkin sedikit was-was juga. Tapi aku juga lumayan pede dengan skill driving aku. Karena aku udah nyetir itu dari aku umur 17. Dari punya SIM. Dari sebelum punya SIM, tes buat SIM, sebelum kuliah itu aku udah nyetir sendiri.
pede. So aku lumayan pede dan aku ya udah fokus aja ngikutin jalan dengan baik. Sampai di suatu titik kok jalannya udah mulai sedikit ekstrim. Aku nggak tahu kalau misalkan kalian tahu Tawangmangu di Solo. Jadi kerasa nih kalau ini kok jalannya kayak kalian lagi berada di gunung. Muter, jalanannya tinggal 2 gitu. Kanan kiri satu mobil. Cuma bisa papasan gitu. Tapi jalannya muter, terus ada kayak lika-liku, tikungan yang lumayan tajam, naik, turun. Dan kalau kalian bertanya-tanya loh, gimana sih kok nggak tahu apakah itu gunung atau tidak? Karena ini semua udah pitch dark, semua udah gelap banget. Yang bisa aku lihat tuh cuman kabut. Nah kabutnya semakin lama semakin tebel. At some point nih, Andrian tuh bilang kayak, hey kayaknya kita harus gantian deh. Soalnya kalau aku lihat di map ini, sebelah kita ini danau. Aku cuma fokus sama garis jalanan aja. Kayak aku mengikuti, jangan sampai aku keluar garis kanan, keluar garis kiri. Karena kiri aku bisa ngelihat bahwa itu jurang gitu, semacam jurang. Tapi aku nggak tahu kalau bawahnya itu ternyata danau. Satu hal lainnya yang aku ingat Andrian bilang itu, hey kita mesti stop dulu atau enggak rem dari mobil yang kita sewa ini bisa kepanasan. Kalau kalian berpikir bahwa kita sama sekali nggak memikirkan hal itu, salah juga karena we knew of that, cuman memang tidak ada spot untuk kita berhenti. Untuk menjelaskan kayak ini udah malam, gelap, kebanyakan jalannya yang 2 jalan tadi yang kayak ngelilingin gunung tadi. Satu mobil di kiri, satu mobil di kanan buat papasan. Itu juga lumayan was-was gitu ketika misalkan ada mobil yang papasan. Karena emang naik sama turunnya itu lumayan kayak curam gitu. Tapi aku fokus aja. Nah kenapa aku bisa sepede itu? Di kepala aku tuh simple. Kalau misalkan semua temen aku bisa ke Lovina dengan selamat mengendarai sendiri, ya berarti aku juga bisa. Tanpa aku tahu, semua temen aku itu ke Lovina nggak menggunakan rute yang aku ambil. Jadi ternyata kepedeanku juga tidak berdasarkan apa-apa. Nah, oke. So balik lagi, jadi kita nyari spot untuk berhenti pun kita nggak ketemu-ketemu. Dan walaupun itu menjadi concern untuk Andrian, untuk seseorang yang sebenarnya kurang mengerti tentang kapasitas dari rem sebuah mobil, kepala aku cuma fokus dalam menyetir. Bahkan aku mulai lupa gitu kalau misalkan rem itu harus diapain, lalala. At some point, menariknya nih guys, kalau sebelumnya ada beberapa mobil yang konvoy, habis itu hilang, terus ada lagi yang mulai konvoy lagi bareng-bareng, terus hilang. Di satu titik, kita ada di satu jalur bener-bener sendirian. Dan jalurnya ini semakin kecil, udah tidak ada garis jalannya. Kadang jalanannya bolong-bolong. Jadi aku lebih caution lagi ketika turun, jalannya bolong karena kita menggunakan city car. Jadi aku harus pelan-pelan gitu, pakai remnya, menahan remnya. Dan di mapsnya katanya udah tinggal kayak misalkan 3 kilo lagi, itu waktunya masih kayak 40 menit padahal jalanannya kosong. 40-30 menit. Kita tuh bingung ya, kenapa ya? Kok kelihatannya kayak jaraknya pendek banget, tapi kenapa waktunya panjang banget di maps ini? I guess jawabannya adalah karena semua orang yang lewat situ itu berhati-hati parah, pelan-pelan banget. Aku pun gitu kayak fokus jalanin, lewatin. Sampai ada lagi di satu spot, di satu jalanan yang mulai naik turun lagi, tapi ini lebih parah naik turunnya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh was-was karena sebelahnya kayak jelas banget jurang. Pokoknya jalanan terakhir ini paling ekstrim kalau menurut aku. Naik turun banget. Andrian tuh berkali-kali kayak, ini aku deg-degan banget. Ayo kita gantian. Tapi aku tahu nih kalau misalkan aku pegang maps, aku tuh nggak bisa jadi co-pilot kayak dia. Dan penting banget untuk dia bilang kayak 5 meter lagi ada tikungan ke kiri, tikungannya tajam. 10 meter lagi 45 derajat ke kanan. Semua hal yang dia katakan itu sangat-sangat membantu saat aku nyetir. Jadi aku tahu kalau misalkan kita tukeran nih, ini bakal lebih parah lagi. Anyways, at one point ini bener-bener kosong, gelap banget. Dan pas kosong itu, tiba-tiba aku nyetir kayak, Andrian di sebelah aku kayak gini, udah gak apa-apa, nanti aja kita omongin. Bingung aku, tapi aku gak peduli. Karena yang aku rasakan adalah kaki aku tiba-tiba remnya kayak glong, slong, ngemplos masuk. Jadi mobilnya jalan tapi begitu di zet itu ngemplos masuk gini. Andrian bilang kayak lupain, nanti kita omongin. Itu ternyata dia pikir aku ngelihat hantu. Sepertinya dia kurang neroris. Langsung ketika aku ngerasain rem ngemplos itu, pertama kalinya itu masih rada turunan. Aku langsung ke kanan, aku coba lagi, aku tarik kaki aku gituin lagi, ternyata ngemplos. Langsung itu merinding sebadan, deg-degan banget. Karena aku gak pernah ngerasain rem ngeblong atau ngemplos kayak gitu. Dan untungnya, di poin itu, di kanan tuh ada gravel. Jadi bukan cuma jalanan, tapi sebelahnya ada tanah dikit. Aku langsung ke kananin, walaupun jalanannya kosong sama sekali, nggak ada yang lewatin, tapi tanah lurus itu membantu mobilnya tidak melaju ke depan lagi. Langsung aku rem, terus aku masukin ke parkir. Aku diem kayak, hah? Di situ momen dimana aku tertampar banget, because we were in the middle of nowhere. Di situ momen dimana aku ngerasa adrenalin rush terbesar dalam hidup aku. Stuck di tengah hutan. Remnya ngeblong.
Andrian langsung telepon pemilik villa dan untungnya dia masih bangun. Dia bilang bahwa dia akan mengirimkan timnya untuk datengin kita. Aku masih diem. Aku berpikir kayak apa yang terjadi. Masih shock banget. Jadi orang yang pertama aku kontak itu adalah Tanya, teman aku, sekaligus manajernya NCC. In case kalau aku kenapa-napa, dia akan memberikan jawaban pada Neroris. Lalu sang pemilik villa telepon lagi di loudspeaker, terus dia bilang, aduh, tim saya tidak ada yang berani naik ke situ. Di situ lagi-lagi jantung aku kayak gelang, dek. Kita sempat coba matiin lampu mobil dan itu benar-benar nggak kelihatan apapun. Yang jelas di kanan itu ada hutan, di kiri ada jurang. Tapi sang pemilik villa ini kayaknya dia malaikat. Menurut aku sih dia malaikat, aku percaya dia malaikat. Dia bilang, rumah saya sedikit jauh di kota, tapi saya akan kesana sekarang. Tunggu ya sekitar 20 menitan. Akhirnya kita nunggu, tapi dengan mesin yang nyala kayaknya kan berbahaya ya, apalagi remnya tuh panas. Akhirnya kita matiin semua dan benar-benar kita duduk di tengah kegelapan. Untungnya aja handphone aku masih nyala. Jadi aku sempat menanyakan kepada Neroris di Twitter, like what should I do? Ini kenapa, salahnya di mana? Dan ternyata di situ aku belajar bahwa Andrian was right. Remnya nggak akan kuat ketika dipakai naik turun kayak gitu ekstrimnya. Aku nggak ngerti sih seberapa bodoh ilusi di kepala aku. Nah pas kita menunggu itu, in the pitch dark, lagi gelap banget, aku memutuskan untuk keluar. Walaupun Andrian udah kayak jangan keluar, please, jangan keluar gitu. Aku penasaran. Aku keluar dan di belakang mobil, jadi tepat di mana aku memarkirkan mobil itu, ada sebuah plang yang bertuliskan selamat datang ke Desa Tigawasa. Entah apakah ini cuman kebetulan. Kalau misalkan kalian percaya dengan ada penjelasan-penjelasan yang non logis, aku ngerasa kayak aku sengaja ditaruh di situ agar aku tahu bahwa jalanan ini adalah jalanan Tigawasa, agar aku ingat di kepala aku dan juga bisa membagikan sama kalian semua bahwa jalur ini adalah jalur maut Tigawasa. Mungkin juga itu adalah sebuah warning, sebuah peringatan. Tapi untuk seseorang yang paling sulit nih percaya kayak gini-ginian kebetulan-kebetulan, hal yang paling gila adalah ketika sang malaikat akhirnya muncul, bapak yang punya villa datang untuk menyelamatkan kita. Tepat sebelum dia muncul, Andrian nyoba rem mobilnya yang ternyata sudah kembali pulih, udah bekerja lagi. Jadi pas dia datang itu aku sempet rekam juga momen dia datang itu, yang aku kaget banget. Itu beneran kagetnya, aku kayak soalnya dari tadi sama sekali nggak ada suara. Tiba-tiba pas dia datang, mobilnya udah bisa bekerja lagi. Padahal dari tadi sama sekali nggak bisa. Bang Villa lagi OTW kesini dan dia harusnya lebih familiar kan. Nulis ini jurang. Apa itu ada orang? Takut. Nah ini dia nih. Our Savior. Dan sang pemilik villa ini menawarkan kayak, yaudah mbak masih takut ya? Kalian naik motor saya aja, saya yang bawa mobilnya. Aku udah kayak, pak yakin pak tadi mobilnya rusak loh. Dia kayak, enggak mbak, nggak apa-apa, saya yang bawa mobilnya. Akhirnya kita ngikutin kan, pakai motornya di belakang. Dan itu literally guys, sekitar 5 meter deh kayaknya, 5-10 meter dari tempat aku stop itu. Turunan kayak gini, depannya itu jurang. Jadi kalau misalkan aku telat sedikit aja untuk sadar bahwa remnya bermasalah, gak akan ada gravel tempat aku stop dan aku pasti akan shoo. Oh my god, untung kan. Itulah ceritanya. Intinya aku membuat video ini untuk memberitahu kalian bahwa memang ada jalur yang sangat-sangat berbahaya untuk sampai di Lovina. Dan selain itu, hal yang paling aku ingin tekankan selain juga mengerti ya mobil yang kalian akan pakai, kapasitasnya sampai mana, meriset sebelumnya jalan yang akan kalian tempuh. Tapi yang paling penting nih, jangan percaya sama online maps. Menurut aku mestinya peta ini tuh diberikan warning gitu. Jadi peringatannya bukan dari pemerintah daerah doang, tapi juga di online applications kayak gini. Karena besok paginya ketika aku meriset guys tentang jalur ini, karena aku keinget nih tentang plang Tigawasa itu, aku cari kan jalur Tigawasa. Literally hal pertama yang muncul waktu aku cari itu adalah kasus-kasus orang yang kecelakaan karena menuju Lovina menggunakan Google Maps, aplikasi yang sama yang aku gunakan. Personally, selain self-reflection, tentunya aku mempelajari semua kesalahan-kesalahan aku yang tadi juga aku jelaskan ke kalian. Kayaknya aku akan mencoba untuk reach out juga ke tim Google dan melihat kalau misalkan emang ada sesuatu yang bisa dilakukan, karena ini
ini sangat berbahaya. Nah, selain jalur ini sebenarnya ada beberapa jalur lainnya yang kerap diberikan sama online map seperti ini tanpa warning yang akhirnya mencelakakan orang. Jadi sebagai user emang kita harus berhati-hati, tapi sebagai user juga kita boleh loh mengajukan komplain atau ide untuk membuat aplikasinya lebih baik dan lebih aman. Ya nggak sih? Saat aku membagikan pengalaman aku ini di Instagram dan Twitter, banyak banget orang yang juga menceritakan pengalaman mereka. Banyak yang mengalami hal yang sama ketika mereka menuju ke Lovina. Dan mungkin sulit kalau misalkan aku bacakan satu-satu, cuman kalian bisa baca ini di pause aja videonya untuk ngelihat pengalaman-pengalaman orang. Sangat-sangat berbahaya. Jalanan ini jujur adalah jalanan kayaknya yang paling serem yang pernah aku lewati. Tapi kalau misalkan kalian bertanya-tanya lagi kayak, kenapa kok kamu berani gitu? Kenapa nggak minta Andrian aja yang nyetir? Itu deh kayaknya bahaya dari otak manusia yang merasa dirinya bisa. Ketika aku nyetir kemarin, ngelewatin jalan-jalan yang benar-benar muter-muter, tikungannya naik turun kanan kiri curam banget. Aku dengan pedenya sempat bilang kayak, ini tuh kayak itu tahu mainan mobil-mobilan di time zone. Bukan, kamu pernah nggak mainan mobil-mobilan time zone yang bener-bener jalannya tuh satu gitu kan? Kayak kamu nggak boleh keluar dari lane gitu. And in my head, kayak literally I was like playing a game. Di kepala aku ngerasa kayak aku lagi bermain game aja. Karena aku sama sekali tidak tahu bahwa ini dinamakan jalur maut. Di kepala aku, semua orang melewati jalur ini. Mereka sampai dan ngelihat lumba-lumba. Kalau semua orang bisa melewati jalur ini, kenapa aku nggak? Jujur, ini adalah tamparan yang sangat besar untuk diri aku, tapi ini tamparan yang aku butuhkan. Karena kita tidak bisa guys melewati hidup tanpa mengetahui resiko-resiko yang sebenarnya. Kalau aku bisa bilang, benar-benar kemarin itu definisi ignorance is bliss. Semakin kalian nggak tahu, semakin kalian tenang gitu menjalani hidup. Tenang-tenang, habis itu kalian loncat masuk jurang. Kalau misalkan aku yang nyetir, kayaknya aku nggak bakal berhenti. Terus aku nggak tahu karena kayaknya Kanes itu punya feeling intuisi apa sih namanya yang bagus. Kalau aku buruk banget. Jadi kalau kamu nyetir pada saat itu, kamu kayak, oh kenapa nih remnya gitu? Iya, kayak ya udah. Kalau Kanes kan udah, aduh belum, terus langsung minggir. Iya, aku langsung kanan gitu, aku parkirin. Kalau aku pasti aku mastiin lagi gitu loh. Kayak enggak kali enggak gitu. Loncat kamu di depan. Untung Kanesi di situ masih ada sinyal. Itu juga perfect lagi sinyalnya. Baterainya sambil tahu bahwa most of the time baterai aku itu nggak pernah ada. Apalagi ini jam 1 pagi. Biasanya aku pakai bener-bener habis semua HP aku tuh kalau misalkan aku datang ke kantor aja. Jadi dari pagi aku bangun tuh full recharge sampai kantor tuh habis. Dan malam itu aku punya baterai, aku punya sinyal. Bahkan aku bisa nge-tweet gitu, minta tolong sama Neroris. I don't know. Call me crazy. Sebenarnya videonya cukup sampai sini aja karena emang tujuan aku adalah untuk sharing agar kalian tidak melalui hal yang sama. Karena bahkan nih orang-orang yang aku kenal, beberapa kayak temannya Andrian tuh bilang bahwa mereka juga memiliki pengalaman yang sama. Mobilnya blong, menabrak, dan lain-lain. Jadi hati-hati please, aku bener-bener kayak gak rela sih kalau misalkan ada Neroris yang akhirnya kenapa-napa gara-gara gak tahu informasi ini padahal aku pernah melaluinya sebelumnya. Biarin ini terjadi sama aku aja. Jadi on the way balik, pas aku meninggalkan Lovina, aku tuh sempet berhenti, break. Kita kan belajar ya dari tidak memberikan istirahat untuk rem itu akibatnya apa. Akhirnya kita sempet break beberapa kali. Dan ketika aku bercerita kayak, oh tadi malam aku kayak gini, aku dengar bahwa ternyata selain jalur yang aku pilih ini, jalur Tiga Wasa ini berbahaya karena medannya yang sulit. Banyak sekali kepercayaan lokal yang berhubungan sama dunia supranatural. Jadi kayak dipercaya juga bahwa ternyata daerah ini tuh sangat-sangat sakral dan juga banyak sekali semacam penjaga dan cerita-cerita supranatural dari daerahnya. Aku tuh mau bertanya sama Neronis yang tinggal di Bali, apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita ini juga? Karena ada beberapa yang sangat-sangat menarik. Karena cerita yang aku dengar kemarin tuh lumayan mengerikan, sampai aku catat. Mungkin kalau misalnya kalian mau denger, nanti aku bisa ceritain di Neror. But it is pretty crazy. Jadi komen aja di bawah kalau kalian mau. Tapi memang selain penjelasan-penjelasan logis yang tadi kita sudah bahas ya guys, ada hal-hal yang emang tidak bisa dijelaskan. Kayak kenapa aku bisa stop di spot itu, tepat di depan pelangnya. Kenapa mobilnya berhenti di momen itu. Dan bapak malaikat pemilik villa ketika dikontak Andrian, dia tuh bilang di chat bahwa dia biasanya nggak pernah nungguin orang, tapi malam itu dia punya perasaan gak enak, makanya dia masih bangun ketika kita kontak dia di jam 1-an. Gak tau deh, percaya nggak percaya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan stay safe everyone. I love you. Bye bye. Mengikuti ke BML curam bukan curama hujan Curah. Oke, salah ya. Oke.